Marhaban bikum, ahlan wa sahlan. Bersama kamu Zahra Aramadoni. Kali ini aku akan nemenin kamu tentang macam-macam fakultas yang ada di Al-Qasimiyah ini. Yang aku akan fokuskan kepada fakultas aku, yaitu Fakultas Syariah wa Dirasat Islamiyah atau Islamic Studies. Oke guys. Dan yang kedua, aku juga pengen menjawab question yang udah nanya di Instagram aku. Insya Allah aku akan jawab sekarang juga di video ini. Jadi nonton ya sampai akhir. Oke guys, sebelumnya aku memperkenalkan dulu. Di sini ada 5 fakultas yang kamu harus tahu dulu nih. Di Al-Qasimiyah itu ada 5 fakultas. Yaitu pertama yang paling pertama kali ada itu namanya Syariah wa Dirasat Islamiyah atau Islamic Studies. Itu nanti dibagi ada jadi 2 takhususnya, fiqih wa usulihi sama takhusus usuluddin. Oke. Nah, yang kedua ada fakultas adab wa ulumul insaniyah. Di sini itu bahasa Indonesianya itu adab itu kayak sastra Indonesia. Jadi di sini kamu bakal belajar tentang sastra Arab, syair ataupun kayak puisi bahasa Arab ataupun balaghah kayak majaz-majaz gitu. Kalian bakal belajar itu di sini, oke? Terus yang ketiga itu ada jurusan ulumul Quran. Ulumul Quran itu kayak di sini kamu bakal belajar tentang tafsir, terus juga belajar tentang qiraat. Nah, tafsir itu dibagi jadi 2, tafsir dan qiraat itu sendiri. Terus yang keempat ada fakultas Iqtisad. Fakultas Iqtisad itu apa? Iqtisad itu bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya ekonomi. Jadi di sini ekonomi itu bahasa pengantarnya bahasa Inggris juga, dan ada pelajaran bahasa Arab juga yang dari wajib jamiah kayak gitu. Yang kelima ada fakultas Ittisal. Ittisal itu tentang apa? Yaitu tentang communication kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya. Di sini tapi bahasa pengantara itu pakai bahasa Arab, dan juga tapi diminta kamu harus punya TOEFL atau IELTS berbahasa Inggris. Oh iya, sama juga yang tadi ya guys, di Iqtisad kamu juga harus punya IELTS atau TOEFL, oke? Halo guys, selamat pagi. Sekarang aku lagi OTW tadrib dan hari ini aku ada ujian Qaid Fiqhiyah. Buat teman-teman semua yang pengen tahu kayak kuliah syariah tuh apa sih sebenarnya, ya kuliah syariah itu dalamnya kayak ada 2 takhusus, usuluddin sama usul fikih. Kalau usuluddin dia itu belajar tentang kayak akidah, tauhid, mantiq kayak gitu. Kalau misalnya fikih wa usulih itu kayak belajar tentang qaid fikihnya, usul fikihnya sampai dalam banget, sampai ada usul part 3 kayak gitu. Terus juga sama ada fikih jinai, terus ada fikih maqaran, tapi aku belum belajar sih ya maqaran. Terus ada ada fikih muamalat yang sampai dalam banget, sampai kita wajib ambil fikih muamalat 3 kayak gitu. Jadi kok untuk bahasa pengantara sendiri adalah bahasa Arab. Jadi guys, sebenarnya dulu tuh nggak ada 2 takhusus kayak fikih wa usulihi sama usuluddin tuh nggak ada, belum ada. Baru ada di zaman aku masuk tahun kedua. Nah, aku kan sekarang tahun ketiga nih. Pas aku tahun ketiga tuh udah harus di major, kayak aku mau di major apa nih. Terus seperti yang udah aku mention di awal, aku akan mengkhususkan penjelasan di Syariah wa Dirasat Islamiyah atau fiqh wa usulihi karena itu takhusus aku. Jadi aku bakal bagi ke 3 pembahasan. Yang pertama ada sistem pembelajaran, yang kedua ada sistem ujian, yang ketiga ada penjelasan dosen di kelas tuh kayak gimana sih. Nah, nanti aku bakal bahas itu. Oke, dari yang pertama dulu, sistem pembelajaran. Jadi ketika kita masuk sini, kita bakal dibimbing sama yang namanya mursyidah. Mursyidah itu kayak dosen pembimbing kita yang bakal ngebimbing kita kayak kamu nanti kita bakal diarahin nih masak apa aja dulu nih yang cocok buat kita kayak gitu. Oke, pertama kita masuk kita bakal dikasih namanya khutbah dirasiyah. Itu tuh kayak isinya itu kayak ada list pembelajaran, kayak kamu bakal dapat matkul apa aja nih kayak gitu. Terus nah, di situ yang kerennya aku salut sama Al-Qasimiyah itu dia itu benar-benar ngajarin kita tuh dari basic. Kayak ibaratnya kalau misalnya kita ngeliat lantai 1 dan lantai 2. Bayangin aja ya, kalau kita mau ke lantai 2, kita harus naik tangga dulu kan. Gak mungkin kita mau ke lantai 2 tapi kita langsung loncat gitu, terbang kan gak mungkin gitu. Jadi dari Al-Qasimiyah itu kita tuh diajarin, kita dikasih basicnya dulu nih, basic pembelajaran yang orang-orang tuh harus tahu, orang-orang syariah tuh harus tahu. Kayak anak-anak syariah tuh harus tahu itu, tentang itu. Contohnya, maksudnya apa sih kak? Maksudnya ketika kita masuk semester 1 atau tahun pertama, semester 2, maksudnya kemungkinan kecil kita bakal dikasih pelajaran yang kayak langsung susah banget, fikih-fikih perbedaan mazhab, dan maksudnya perbedaan mazhab yang udah maqaran misalnya atau qaid fiqhiyah, itu nggak mungkin, kemungkinan kecil kayak gitu. Nah, terus di sini kamu bakal dari step awal, kamu bakal diajarin dulu kayak basic fikih. Namanya contohnya kayak ada namanya madakhal fikih. Madakhal fikih itu tentang apa guys? Madakhal fikih itu tentang ilmu pengantar
tentang fikih. Jadi di buku itu kita bakal bakal belajar tentang gimana sih ilmu fikih, siapa aja sih imam mazhab dan lain-lain kayak gitu. Terus juga kayak kamu juga harus punya basic, diajarin di sini juga kayak fikih sirah, tentang sirah nabawiyah, ataupun kayak ulumul hadis. Kamu harus tahu basicnya, mana sih perawi yang dhaif ataupun bukan, ataupun cara mengambil dalil dari hadis yang sahih atau hadis mutawatir. Nah, itu kita bakal belajar di situ. Terus kayak ulumul Quran. Nah, itu di tahun pertama tuh, semester 1 semester 2 kita dikasih asasnya dulu. Kalau dalam bangunan tuh kayak kasih asasnya dulu. Nah, setelah itu kalau misalnya nanti kita tahun kedua, tahun ketiga, nah itu tuh mulai kompleks tuh di situ. Kayak kita diperkenalkan dengan pandangan-pandangan imam mazhab yang lebih luas kayak gitu. Oke. Terus kemudian di sini kita juga tetap ada belajar bahasa Inggrisnya ya, sedikit, nggak terlalu banyak tapi nggak dominan juga sih. Ada beberapa pelajaran bahasa Inggris juga gitu. Terus yang buat aku takjub juga, di sini kita dikasih wawasan yang di luar dari zona nyaman anak syariah. Misalnya gini, kan aku anak syariah, jadi di syariah itu juga ternyata ada pelajaran wajib yang harus diambil sama wajib ikhtiari gitu loh, kayak wajib tapi pilihan. Kayak aku di dalam misalnya ada kolom nih, ada 4 pelajaran misal atau 5 pelajaran, aku wajib ngambil 1 atau misalnya 3 setiap kotak itu kayak gitu. Kayak contohnya aku pernah belajar insan biah, itu kayak agak mirip sedikit biologi dan ilmu manusia kayak gitu. Aku pernah belajar pakai bahasa Arab. Awalnya aku kayak aduh aku bisa kayak, walaupun emang kayak ya jujur di awal kayak agak susah ya, karena ini bener-bener bukan aku. Masa kayak aku dulu aja bukan anak IPA loh waktu SMA, tiba-tiba aku ketemu dengan hal yang kayak wah gue harus belajar tentang IPA nih kayak gitu. Jadi kita dapat wawasan baru juga. Terus aku kayak belajar tasmim web, kayak web design. Aku bisa ngundahin Dreamweaver walaupun ya basic ya Dreamweaver. Aku juga belajar Photoshop. Jadi berkasih wawasan yang emang di luar zona nyaman kita kayak gitu. Terus itu dari sistem pelajaran ya kurang lebih. Oh ya, nanti kalau misalnya ada yang nanya nih ya, banyak yang suka nanya kayak gini nih di DM, kakak tuh di sana belajarnya mazhab apa sih? Oke, sekarang aku akan jawab sekarang juga ya guys. Gini, di Al-Qasimiyah itu kita itu kalau kata dokter aku, dosen aku, kita dikasih mafatih al-ilm. Jadi apa sih mafatih al-ilm itu? Adalah kunci-kunci ilmu. Kata dokternya gini, mustahil kalau kalian belajarin semua ilmu itu dalam waktu kurun 4 tahun, kata dokter. Jadi sekarang apa yang kita kasih ke kalian itu ya kunci-kunci ilmu itu. Jadi dokter itu ngasih pemantik, paham kan? Pemantik tuh kayak ada rasa kayak oh penasaran nih, kita bakal lanjut. Nah kalau misalnya nanti qadarullah wa insyaallah semoga nanti ya kita bisa ambil S2, kita bisa ambil S2 ataupun S3 kayak gitu. Kita bisa melanjutkan takhusus ilmu yang kita mau kayak gitu guys. Oke. Yang kedua, jabarkan tentang sistem ujian. Gimana sih ujian di sini? Oke, ini simpelnya sama aja sih kayak di Indo. Ada UAS, ada UTS kayak gitu. Sama. Terus juga ada quiz guys. Imtihan qasir, oke? Imtihan qasir itu di situ kita kayak dikasih beberapa soal doang, kayak cuma dikasih 10 atau 15 soal secara elektronik. Kita disuruh bawa laptop biasanya ke kuliah kayak gitu. Tapi guys, ingat kalau UTS dan UAS itu enggak, kita nggak ada elektronik, kita waroki, kita nulis. Awalnya tuh aku takut loh, karena kita tuh dulu pertama kali aku kesini, aku tuh pas zaman corona, jadi kayak kita ujian aja tuh online, masih pakai elektronik. Tapi ternyata asalnya mereka itu pakai waroki. Jadi aku di sini pas sampai sini kayak aku harus nulis waroki, aku harus mulai belajar kayak menulis kata insyai. Di sini UAS itu namanya, atau ujian akhir semester kalau di Indo ya namanya, itu imtihan atau ikhtibar nihai. Oke. Tapi kalau misalnya UTS, ujian tengah semester itu bahasa Arabnya imtihan muntasaf atau ikhtibar muntasaf, oke? Dan semua itu berpengaruh. Kayak misalnya muntasaf ada 25 poin dari per 100. Terus kalau misalnya imtihan nihai itu ada 50 guys, itu paling besar. 50 poin dari 100. Kalau qasir bisa jadi ada yang dosen yang 10 poin, ada yang 15 poin. Nah, sisanya itu dari mana kak poinnya? Dari poin musyarakah. Musyarakah itu apa kak? Itu tuh kayak keaktifan kita di kelas, oke? Terus juga sama wajibat. Wajibat itu kayak tugas-tugas kita, kayak bahas. Kita suruh bahas itu makalah bahasa Indonesianya. Terus kemudian ataupun munaqasyah di Canvas. Kalau kami itu pakainya Canvas. Nah, Canvas itu kayak tempat ada link Zoom di situ, ataupun ada kayak ngumpulin tugas, atau ada malafat. Malafat tuh kayak dokumen-dokumen gitu. Kita kalau ngumpulin dokumen di situ, atau kita mau itisal atau mau tawasul sama dosen lewat emailnya lewat situ kayak gitu.
Oke, terus kemudian aku akan cerita tentang dosen di Fakultas Syariah wa Darus Islamiyah. Di sini sebenarnya pertama aku appreciate banget sih sama mereka, karena mereka itu pertama masya Allah banget. Dan sistem mengajar di sini adalah kayak ceramah, bukan ceramah jangan bayangin kayak depan mimbar kita bakal berdiri di depan gitu, enggak, maksudnya kayak satu orang menjelaskan, kita dengerin di kelas kayak gitu. Nah, dengerinnya juga kayak kita sambil nyatet di buku ataupun di printeran dari kertas yang kita print ataupun dari iPad kayak gitu. Terus juga tapi ada juga sih yang tipenya kayak musyarakah gitu sama mahasiswanya kayak gitu. Oh guys, by the way, ada yang belajar dari kitab atau dari slaidat, bahasa Arabnya slaidats gitu. Slaidats gitu. Nah, itu tuh kayak PowerPoint udah diringkas sama Dukturo atau dimudahkan bahasanya. Jadi gini, kenapa Dukturo mengadakan slider itu? Karena kata Dukturo gini, di mustawa kita yang S1 ini, kata Dukturo, kita belum tentu bisa langsung memahami kitab-kitab kudama atau kitab-kitab yang terdahulu gitu. Belum tentu kita bisa langsung paham kayak, oh ini maknanya ini gitu. Belum tentu. Bahasanya lebih kayak, oh oke, aku bisa lebih paham di situ. Gitu sih, aku bersyukurnya dengan mereka. Dan yang paling penting, yang toleransi banget sih sifat dosen di sini. Maksudnya toleransi di sini tuh kayak kita tuh kan dari banyak banget, maksudnya dari banyak perbedaan daulah di sini ya. Kayak ada dari negara Afrika ataupun dari negara Thailand ataupun Indonesia ataupun Eropa. Jadi mereka tuh lebih tasamuh loh sama pendapat-pendapat kita. Kayak kalau kita berbeda ya udah, kayak bukan yang kamu salah atau apa, nah tapi diajak diskusi bareng, kayak diajarin loh dari segi kitab dan sunnahnya itu patokannya apa kayak gitu. Oke, and the last but not least, sekarang aku akan menjawab beberapa pertanyaan di question box kemarin. Nah, kalau dulu zaman aku itu pendaftaran itu 1 tahun 2 kali, tapi yang masa panjangnya itu pas awal tahun, kayak dari aku waktu itu daftarnya Maret, Februari kayak gitu. Itu lumayan panjang masanya. Tapi juga pernah kayak di akhir tahunnya juga ada kayak gitu, di Oktoberan sekitar segitu, tapi cuma sebentar doang dibukanya. Nah, aku nggak yakin ya apakah setiap tahun itu bakal ada setahun 2 kali terus ataupun enggak. Tapi yang pasti tahun ini sekarang itu akan dibuka pendaftarannya sampai Juni. Sebenarnya kalian di sini beruntung banget sih, alhamdulillah. Maksudnya calon mahasiswa baru di sini kayak ada tanggal tenggat akhirnya. Dulu tuh kita nggak tahu loh kayak kapan itu pendaftaran akan tutup dan kapan akan buka. Itu tuh tiba-tiba semuanya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang belum lancar bahasa Arab, sebenarnya teman-teman bisa melakukan persiapan terlebih dahulu ya. Kayak misalnya kita bisa ngambil course atau kayak ngambil les bahasa Arab. Kan banyak nih sekarang lembaga-lembaga yang udah menyediakan kayak ITAF atau Markaz Lughah Arabiyah. Itu tuh lumayan banget membantu ya kalau menurut aku ya dari situ. Terus kalau misalnya masih ngerasa oh aku belum lancar nih gimana, kalau menurut aku tetap aja coba daftar dulu. Pokoknya jangan nyerah, coba aja daftar dulu. Kalau sambil usahakan, kalau misalnya nanti pas kesini masih belum lancar, semoga emang rezekinya buat teman-teman bisa dapat kesempatan di Markaz Lughah. Markaz Lughah itu apa Kak? Markaz Lughah itu adalah kayak tempat pembelajaran bahasa buat teman-teman yang masih butuh latihan bahasa lagi sebelum masuk ke kuliah kayak gitu. Biasanya range-nya 6 bulan ataupun 1 tahun sampai kurang lebih segitulah kalau Markaz Lughah. Teman-teman bakal dites tahdid mustawa dulu kok di sini, kayak di range dulu nih kita nih berada di mustawa berapa nih kira-kira kayak gitu. Apakah kita bisa langsung lanjut kuliah atau kita mesti kayak di markaz dulu kayak gitu. Tes wawancaranya pakai bahasa Arab. Iya, pakai bahasa Arab kalau di jurusan syariah kayak gitu. Oke teman-teman, kalau misalnya videonya dirasa bermanfaat, boleh di like dan share ya. Kalau misalnya kamu punya kritik dan saran, boleh komen di bawah. Syukran ala husni ihtimaminkum. Ma'assalamah, ila liqa.